Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan berkah dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali berjumpa dalam program Anugerah. Saat ini bersama saya Amalia Tina yang insya Allah akan menemani pemirsa MTA TV selama 1 jam ke depan. Dan pada program Anugerah tentunya kita akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber bintang tamu yang inspiratif. Karena dengan keistimewaan yang mereka miliki, ada sebuah prestasi yang patut untuk kita jadikan inspirasi begitu. Dan pada saat ini sudah hadir ada bersama saya di studio ada dari SLB YRT RW Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak, Ibu dan juga Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik pemirsa, ini kita perkenalan satu-satu dulu ya. Ini dari sebelah kiri saya ada Mbak Rani Rahmawati Arifin, siswa SLB YRT RW Surakarta. Lalu yang di sebelahnya ini ada ibundanya, Ibu Ayu Fauziah. Dan yang paling ujung ada Bapak Yusuf Rizal Mudofar, SPD Guru SLB YRT RW Surakarta. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ini alhamdulillah baik dan sehat semua ya, ini karena berhubung juga cuaca lagi nggak menentu ini, semoga semuanya selalu menjaga kesehatan. Bagi pemirsa juga semoga selalu dalam keadaan sehat, baik dan berbahagia tentunya. Dan kita juga mengundang pemirsa MTA TV yang ingin bergabung bisa nanti bertanya melalui telepon di nomor 0271 679 3000 atau WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Nah, ini kita akan ngobrol dengan Ibu Ayu dulu nih. Nah, Ibu Ayu, ini kan Mbak Rani ini tunarungu ya Ibu, tunarungu dan wicara begitu. Nah, ini mungkin bisa diceritakan Ibu bagaimana awalnya dulu mengetahui kondisi dari Mbak Rani ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu Fauziah, ibunya Rani ya. Saya setelah tahu Rani itu umur 2 tahun Mbak. Ya, 2 tahun. Umur 2 tahun ya. Itu normal biasa Mbak. Tapi kalau dipanggil-panggil tidak respon. Iya, tidak respon. Setelah itu langsung dibawa ke THT dulu, dirujuk ke rumah sakit rumah sakit Muardi itu. Ya, langsung suruh tes Vera itu Mbak. Ya. Jadi dites dulu tes ya Ibu ya, tes tapi enggak 100% Mbak, cuma 90. Oh gitu. Ya, 90 itu ditesnya. Jadi enggak total 100 gitu Mbak. Kalau saat ini kondisinya bagaimana Ibu? Sama, apakah sama, masih sama 90-90? Belum dites nih lagi Mbak itu dites ya. Lagi, belum ya, tes lagi ya. Nah, setelah Ibu ketahui nih kondisinya seperti itu, nah langkah selanjutnya apa Ibu yang dilakukan? Ya, saya semangat aja Mbak. Pokoknya ngasih respon, pokoknya harus percaya diri gitu ya, nggak boleh minder, harus sekolahnya yang rajin gitu Mbak. Dulu ya juga apa itu, terapinya kemana-mana dikasih tahu tetangga suruh terapi sini, terus terapi ini, tapi saya tak ikutin, tapi tidak ada kemajuan, udah saya masukin sekolahan itu aja. Alhamdulillah banyak kemajuan sekali gitu Mbak. Alhamdulillah. Ini sekolahnya apakah dulu juga sempat coba-coba di sekolah lain? Langsung gitu Mbak, saya langsung ya, dari TK tuh nungguin Mbak saya sama hamil besar tuh nungguin sama ini ada ya. Oh, punya adik juga? Iya, adiknya 1 SMP sekarang. Baik. Kalau putra-putri yang lain Ibu, bagaimana kondisinya? Alhamdulillah normal semua. Alhamdulillah normal cuman ya. Ini aja, cuman ya tunarungu itu Mbak ya. Tunarungu karena tunarungu nggak bisa bicara ya Mbak, kan nggak dengar suara apa-apa ya Mbak ya. Tapi kalau getar-getaran gitu masih bisa mendengar juga. Baik, berarti kan sebelumnya putra-putrinya kan sebelumnya normal begitu ya Bu ya. Sekarang lalu ada Mbak Rani ini dengan mungkin berbeda sedikit begitu. Spesial sendiri ini ya. Nah ini Ibu bagaimana bapaknya dulu Mbak ini pas bapaknya masih kan udah tidak ada umur berapa ya? Masih kecil-kecil semua itu Mbak, masih sekolah semua itu ya. Iya. Paling dimanja ya sama bapaknya. Ini kalau Mbak Rani kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 11 SMA. Sekolahnya di YRT RW Surakarta ya. Kalau di YRT RW ini sejak umur berapa Ibu? Sejak umur 4 tahun Mbak. Oh berarti umur 4 tahun udah tak masukin ya, dari TK-nya itu 3 tahun atau 4 tahun itu Mbak. Iya di sana. Ya, kan umurnya kan 2002
2000 berapa, Pak? 2005 ya. Harusnya kan udah lulus ya Mbak ya. Tapi masih lanjut Iya, gitu. pelan-pelan ya. Senang nggak sekolah di IRT RW? Senang? Sekolah di SD senang sekolah ya. Senang. Teman-temannya banyak ya? Temennya banyak. Teman sekolahnya banyak. Banyak. Iya, ini untuk sekolah nih pemirsa, kita akan tanya-tanya langsung kepada gurunya. Ini wali kelasnya ya Pak Yusuf ya? Wali kelasnya dari Mbak Rani ini. Kalau Mbak Rani ini bagaimana Pak Yusuf perkembangannya? Mungkin sebelum waktu awal Pak Yusuf pegang Mbak Rani mengontrol begitu untuk kelasnya, dan sekarang saat ini bagaimana perkembangannya? Kalau saya ngajar itu kan semenjak tahun 2022 nih. Itu semenjak 2022 kan itu saya lihat itu perkembangannya emang sudah bagus sebelum saya jadi wali kelasnya Rani. Mungkin berkat jasa-jasa dari guru-guru sebelumnya, jadi saya tinggal melanjutkan untuk tetap menjaga supaya perkembangannya itu baik dan semakin baik lagi terkait tentang bagaimana untuk komunikasi dan juga pendidikannya. Baik. Untuk komunikasi, kalau sehari-hari apakah pakai mungkin berbeda-beda ya Pak Yusuf ya, ada beberapa teman-teman tunarungu kita yang mungkin berbicara pakai bahasa isyarat. Kalau Mbak Rani ini pakai bahasa isyarat atau langsung dari verbal, gerakan bibir begitu? Kalau di sekolah kan emang kita lebih memprioritaskan dan mengedepankan untuk siswa itu supaya nanti ketika berkomunikasi mengedepankan oral atau gerak bibir. Nah, untuk anak sendiri dididik seperti itu. Tapi kalau misal untuk komunikasi di luar, mungkin anak lebih sering menggunakan bahasa isyarat. Seperti itu. Untuk komunikasinya sendiri, untuk oralnya, untuk Rani itu sudah cukup bagus nih. Mungkin untuk kedepannya bisa lebih ditingkat lagi untuk belajarnya tentang oral juga. Nah, ini untuk terkait komunikasi nih Bu Ayu. Kalau sebelumnya, apakah pernah mengalami sulit untuk berkomunikasi dengan Mbak Rani ini, atau bagaimana Ibu? Karena mungkin kan yang penting gerak bibirnya Mbak ini. Ya, dilihat gerak bibirnya dia itu. Kalau mungkin kan ini Bu, kalau anak-anak kecil itu biasanya kan rewel gitu ya. Nah, anak-anak yang normal saja mungkin ibunya ini nggak tahu apa yang diinginkan anaknya gitu loh. Nah, kalau Mbak Rani ini apakah pernah rewel sampai ibu bingung, ini anak pengennya apa sih gitu? Enggak pernah ya Bu ya? Enggak pernah ngerepotin juga dari kecil Mbak. Tapi ada punya kelainan Mbak, kalau malam itu nggak tidur, dari sore sampai pagi nggak tidur, tapi kalau siang tidur sehari Mbak. Ya, waktu kecilnya itu. Kebalik ya Bu? Ya, kebalik Mbak. Ya. Nah, itu untuk mengatasi itu Bu, bagaimana? Ya udah didiemin aja Mbak, lihat TV gitu waktu masih kecil itu, tapi nggak ganggu yang tidur-tidur itu enggak. Tapi sekarang sudah normal ya Bu ya? Nah, udah bisa normalnya ini bagaimana Ibu? Nggak tahu, udah mungkin udah. Begitu? Iya, udah dewasa mungkin ya Mbak ya. Itu sampai umur berapa Ibu? Sampai SD itu Mbak, juga sampai SD. Sampai ya. SD. Iya, ini kadang-kadang ya masih Mbak, malam nggak tidur, nanti pas waktu mau dibangunin Pak susah sekali itu. Iya, pas sholat subuh itu susah sekali dibangunin. Begitu, baik. Nah, kalau di sekolah ini Pak Yusuf, bagaimana Rani di sekolah? Apakah juga mungkin termasuk murid yang agak sulit atau memang mudah saja begitu? Nih, kalau Rani ini, kalau saya kan prinsipnya kalau misal di sekolah itu saya memposisikan sebagai guru dan juga teman ya. Karena memang juga terkait umur juga tidak terlalu jauh, jadi memang juga menganggap sebagai teman. Tapi kalau di kelas memang saya kedepankan saya ini sebagai guru. Tapi kalau misal di luar kelas saya menganggapnya sebagai teman. Untuk Rani sendiri, karena dari awal saya prinsipnya seperti itu, untuk di kelas juga lumayan penurut untuk di kelasnya. Ketika pembelajaran, ketika di sekolah bertemu ya seperti teman, tetapi ketika di dalam kelas saya sebagai gurunya, seperti itu. Jadi juga ada hubungan hati ke hati nih dari orang tuanya ke Rani, dari sekolah jadi guru ke Rani juga ada hubungan hati ke hati. Jadi untuk memahami Rani ini nggak susah gitu ya, Ibu dan juga Pak gurunya ini. Paling kalau susah tak suruh nulis itu Mbak, kalau sangat sulit sekali gitu tak suruh nulis gitu ya. Di WA gitu. Iya Pak, biasanya gitu. Saya juga sering seperti itu, misal ketika saya sulit komunikasi dengan anak-anak, terutama juga salah satunya Rani, kalau semisal saya
tidak paham dengan apa yang dikatakan juga saya suruh menulis, atau untuk anunya saya suruh mengeja pakai alfabet isyarat seperti itu. Begitu, baik. Nah, untuk belajar menulis ya Pak Yusuf ya, kalau biasanya anak-anak normal ini kan belajar menulis dengan cara mendengarkan gurunya menyebutkan huruf ini A, B, C, D. Nah, mungkin kalau siswa tunarungu bagaimana caranya Pak Yusuf? Kalau siswa tunarungu untuk mengajar menulis, mungkin awalnya juga sama, kita ajarkan untuk mengerti, memahami bentuk hurufnya terlebih dahulu. Nanti dituliskan di papan tulis atau di papan yang sudah disediakan, nanti anak mengikuti pertama mungkin dari satu huruf dulu. Kalau sudah bisa, nanti bisa melanjutkan ke satu suku kata. Tapi kalau misalnya sudah paham, untuk anak-anak tunarungu itu sudah paham terkait gerak bibir untuk komunikasi, ketika kita mengucapkan huruf A, anak tersebut sudah paham terkait misal kita menyebutkan kata sesuatu, misal makan, itu mungkin sudah paham terkait kata-kata tersebut, seperti itu. Baik. Nah, kalau di rumah untuk mengimbangi nih, kan kalau di sekolah sudah diajarkan tadi Bu ya, per hurufnya dulu, bentuknya dulu, mungkin juga berlanjut ke suku kata. Nah, kalau di rumah Ibu mengajarinya bagaimana? Nggak pernah ngajarin Mbak, sendiri ya. Oh, pintar ya berarti ya. Mencari nafkah Mbak, jadi ini udah mandiri sendiri Mbak. Ya. Jadi dia nggak pernah minta bantuan apa gitu, nggak belajar juga belajar sendiri. Paling nanti kalau nggak tahu mungkin lihat di YouTube Pak itu Pak. Lebih ke autodidak, belajar sendiri. Masya Allah, pintar sekali ya Mbak Rani ya. Amin. Alhamdulillah. Nah, ini nanti kita juga akan bicara ya Ibu dan juga Pak Yusuf tentang terkait prestasinya Mbak Rani di bidang komik strip ya. Saya kemarin dapat kabar kalau Mbak Rani ini pemirsa juara 1 ya Pak. Juara 1 lomba komik strip. Nah, kita akan ulas ya pemirsa, tapi setelah informasi-informasi berikut ini. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Anugerah, masih bersama dengan narasumber kita dari SLPG RT RW Surakarta. Jadi kita sudah singgung ya sebelumnya, ada prestasinya ini adalah juara 1 komik strip begitu. Nah, ini untuk Pak Yusuf, boleh diceritakan ini bagaimana persiapannya dan perjalanannya nih meraih kemenangan juara 1 komik strip begitu. Silahkan. Alhamdulillah ya, kemarin dapat kesempatan untuk ikut lomba terutama. Dan awalnya juga itu kita belum ada keinginan untuk ikut lomba komik strip awalnya. Terus kemarin juga ada kesempatan juga, ada peluang, ada cabang lombanya juga komik strip untuk lomba festival seni siswa. Itu kita awalnya belum tahu siapa yang mau diikutkan. Nah, setelah itu kita sebagai guru kan salah satunya juga untuk bertugas mencari atau menemukan bakat-bakat dari anak. Nah, setelah kita cari-cari ternyata salah satunya itu Rani. Rani itu memiliki bakat untuk menggambar. Karena kemarin itu kita itu kan untuk lombanya untuk tingkat SMP dan SMA ya. Kita coba untuk seleksi semua siswa, kita minta untuk menggambar komik, dan komik mana yang gambarannya paling bagus ya, salah satunya Rani, tapi ada beberapa juga yang gambarnya bagus. Setelah Rani terpilih, kita juga latih terkait bakatnya ini, tapi belum ada minat untuk ke sana. Minatnya belum ada. Nah, tugas guru juga salah satunya nanti memotivasi supaya Rani ini mau dan ikut lomba ya. Untuk ikut lomba kita latih, mungkin beberapa kali kita latihan. Ada juga untuk guru seninya, juga ada guru lukisnya. Kita mintai pendapat untuk
gambarnya itu nanti seperti apa. Setelah itu kita latih. Alhamdulillah di tahun 2023 kemarin dapat juara tingkat kota cabang dinas 7 seperti itu, Mbak. Alhamdulillah ini dapat juara 1 ya Pak Yusuf ya kemarin. Ini kalau Bu Ayu nih, apakah bakat menggambarnya ini sudah terlihat dari kecil atau bagaimana Bu Ayu? Saya malah nggak tahu Mbak, itu ya kalau di kamar itu gambar apa Mbak, apa itu Luffy gitu loh Mbak, di tembok itu digambarin gitu. Itu ya, tembok jangan dicoret-coret gitu, nggak apa-apa, Luffy los gitu Mbak, itu Pak itu kalau dibilang gitu. Lah kok Pak Yusufnya itu WA gini, telepon, Bu ini Rani mau diikutin lomba gitu. Loh apa bisa Pak? Gitu, bisa Bu, nanti saya ajarin terus gitu ya. Alhamdulillah saya manut saya sama Pak gurunya aja gitu. Oh, berarti baru-baru ini ya Ibu ya? Iya, dulu malah belum kelihatan apa-apa ya Pak malah ya. di kelas itu sering gambar, bahkan saya juga pernah digambar Mbak. Gitu. Gambar, terus saya, loh, kamu waktu aku ngajar kok kamu malah gambar gitu. Tapi nggak saya marahin karena itu kan juga salah satu potensi yang dimiliki siswa, nanti bisa dikembangkan. Mungkin bakat terpendam yang mungkin muncul gitu. Ya, kamu suka gambar? Sedikit. Minatnya belum ada. Minatnya belum ada. Nah, Itu selain gambar, hobinya apa lagi? Hobi kamu? Hobinya Pak motong apa gini apa gitu loh. Kan di sekolah kan banyak yang di itu. Belum ya? Ini berarti memang belum terlihat ya Pak ya? Iya, belum terlihat. Mungkin dirinya Rani sendiri belum tahu, tapi orang lain yang bisa tahu. Karena kan nggak semua anak mengetahui bakatnya apa. Terus untuk mengetahuinya mungkin perlu bantuan orang lain. Salah satunya di sekolah itu ada guru yang bertugas untuk mengenali bakat yang dimiliki anak. Mengenali, oh anak ini memiliki bakat mungkin menggambar atau mungkin bakatnya di bidang ilmu komputer atau yang lain seperti itu. Nah kalau di SLB ini kan biasanya ada keterampilan-keterampilan ya Pak Yusuf ya, untuk melihat juga bagaimana potensi siswanya. Nah kalau di SLB RT RW ini keterampilannya apa saja Pak Yusuf? Kalau keterampilan yang diajarkan itu ada vokasional, ada menjahit, ada tata busana, tata rias, dan juga sablon. Dan untuk keterampilannya ada melukis juga, terus tari, pantomim, seperti itu. Rani, kamu ikut apa? Keterampilannya ikut apa? Semua diikutin ya Pak kalau di sekolah ya? Ya, kalau keterampilan vokasional semua ikut. Semua ikut. Kecuali yang sablon itu khusus laki-laki, dan yang menjahit itu khusus perempuan. Baik, berarti ikut semua. Nah mungkin dari semua keterampilan ini Pak Yusuf, kalau Rani paling unggul di mana nih? Kalau Rani saya lihat itu di vokasionalnya itu lebih ke berimbang sih Mbak. Di jahit juga cukup bagus. Masak juga. Masak juga. Bagus. Oh berarti ini saksinya ini Ibu pernah mencicipi masakannya Mbak Rani? Gimana Ibu rasanya? Bikin itu loh Mbak, risol itu loh Mbak. Ya bikin risol di rumah itu. Tapi pas ngelipatnya itu kesulitan itu. Rasanya gimana Ibu? Ya Alhamdulillah bagus. Wong itu dari sekolah juga ya Mbak ya itu. Dari pertama terus di rumah dipraktekkan gitu Mbak. Iya. Katanya mau dijual-jual, kok dijual kayak gini, kok lipatannya aja jelek, mau dijual siapa yang mau beli gitu. Berarti Ibu dan juga Pak Guru ini sama-sama ya untuk bagaimana caranya menggali begitu. Apa sih yang Rani sukai, apa sih yang mungkin Rani bisa begitu ya bakatnya begitu. Jadi kalau di rumah Ibu Rani biasanya suka ngapain? Atau mungkin itu jadi hobinya Rani tapi Rani belum tahu kalau itu tuh sebenarnya hobi gitu. Nah, Ibu melihatnya Rani itu suka apa Ibu? Ya bersih-bersih paling rajin itu Mbak, gitu. Bersih-bersih, lipat-lipat baju paling rajin. Saya kalau ngelipatin malah nggak di itu, kurang rapi gitu. Udah paling rajin itu kalau di rumah Mbak. Ya, rajin bantu Ibu ya. Kalau paling suka pelajaran apa di sekolah? Apa semuanya suka? Apa? Bahasa Inggris. Bisa Pak bahasa Inggris? Bahasa Inggris bisa. Paling suka bahasa Inggris. Suka bahasa Inggris ya. Baik. Ini kalau di RT RW nih, di SLB begitu kan mungkin sistem penilaiannya berbeda ya Pak Yusuf ya dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Nah kalau di SLB ini penilaiannya apa saja Pak Yusuf?
Kalau penilaian penilaian secara akademik juga ada nanti, tetap sama Bu, Mbak. Untuk terkait penilaian nanti ada nilai harian juga nanti bisa jadi pertimbangan yang hasil akhirnya nanti dalam bentuk rapot. Itu nanti tetap, tapi untuk nilai siswa itu nanti 100% nanti dipegang guru. Jadi nanti untuk terkait nilai itu masih banyak prosesnya terkait nilai yang hasil akhirnya nanti dalam bentuk rapot yang nanti diserahkan ke orang tua siswa. Begitu. Berarti kurang lebih ya sama ya seperti sekolah umum. Okay. Cuman tambahannya tadi ada kolaborasi dengan guru-guru vokasional dan guru-guru vokasional untuk melihat bagaimana keterampilannya begitu. Ini kan mungkin sudah kelas 11 nih. Apakah mungkin ada seperti penjurusan begitu kalau di SLP? Kalau di SLP tidak ada. Di SLP kami tidak ada, tapi semuanya tetap diikutkan untuk semua keterampilan supaya nanti karena besok habis lulus kan nggak tahu ya Mbak, nanti tetap supaya nanti setelah lulus itu keterampilan itu bisa dimanfaatkan oleh siswa. Biar bisa tahu juga ya apa mungkin yang cocok dengan dirinya begitu. Nah kalau kamu cita-citanya apa? Mau jadi apa? Cita-cita belum tahu Pak. Kalau di kelas dulu saya tanya, katanya mau membuat warung makan. Oh jadi chef ya. Pernah kan juga ingin jadi penjahit, gitu, desainer gitu. Gitu, emang anak-anak ini cita-citanya suka ganti-ganti ya Pak ya? Iya, ganti-ganti. Kalau ibu pernah bilang nggak Mbak Rani pernah pengen apa gitu atau mau jadi apa gitu, pernah? Belum tahu gitu Mbak, udah pernah tak tanyain mau cita-cita jadi apa, belum tahu gitu. Mau main HP tidur tak gitu nih sampai gitu Mbak. Kan suka main HP tidur, sekolah udah pulang gitu. Gitu ya. Anak baik soalnya nggak suka main ya. Iya. Main nggak hobi nih Mbak, nggak hobi main ya, berarti suka di rumah. Iya, di rumah. Juga di rumah. Nah kalau teman-temannya Ibu, kalau mungkin tetangga sekitar begitu, tetangga mengetahui kondisinya Mbak Rani ini bagaimana tanggapannya dulu? Kalau dulu waktu masih kecil Mbak itu wah dilecehin sana sini Mbak, tapi saya diem. Tapi sekarang udah gede, alhamdulillah nggak ada yang udah tahu. Paling dulu dikatain ini anaknya bisu gitu, waduh hati saya sakit Mbak dulu waktu masih kecil itu loh Mbak. Ya. Ini anaknya bisu, nggak bisa ngomong gitu. Terus apalagi bapaknya marah dulu tiap denger gitu dulu Pak. Gitu. Tapi sekarang udah gede, udah kebal ini, udah kebal Mbak. Kebal ya Ibu ya. Pokoknya saya ngasih semangat aja Mbak, iya gitu. Nah waktu itu apa Ibu yang membuat Ibu kuat, tetap kuat untuk menghadapi orang-orang yang mungkin? Ya udah, pokoknya pagi berangkat sekolah, pulang udah gitu aja Mbak. Jadi nggak, udah tak cuekin aja gitu aja Mbak, iya. Iya, kalau terkait kondisinya Ibu, kalau terkait kondisi pendengarannya, apakah ada pengobatan yang mungkin sekarang masih dilakukan? Enggak ada, cuman terapi dulu itu Mbak, terapi gitu aja Mbak dulu itu, iya. Itu terapi untuk apa Ibu? Bicara. Ya bicara, terapi bicara. Tapi ya nggak ada kemajuannya Mbak. Keluar dari JPA itu cuma dapat mata sama apel gitu Mbak dulu tuh, iya. Padahal 1 minggu itu 3 kali saya terapi ke sana, sekali terapi 40.000 itu dulu Mbak. Waktu gitu. Masih kecil itu Mbak, sekarang nggak tahu berapa itu. Iya. Terus langsung didaftarkan ke YRT RW? Iya, itu lagi nyari Mbak, saya dengar dari siapa ya, di sekolah ini di sana dekat kelurahan itu, saya nyari sore-sore Mbak, naik sepeda sama anakku yang nomor 2 itu, naik ondal gitu Mbak, nyoba nyari. Udah lanjut, besoknya saya daftar langsung Mbak itu. Iya, sama ke sekolah itu langsung daftar, diterima, udah langsung tak masukin. Saya nungguin sama udah masih hamil apa masih udah keluar Mbak, nggak tahu, pokoknya saya sama gendong gitu nungguin gitu. Kakaknya ini sama gendong yang kecil itu ya. Dan alhamdulillah mau ditinggal juga. Itu harus ditungguin itu, padahal gurunya yang Bu Atun itu dulu Pak, galaknya lumayan itu. Bu Atun itu tegas. Ya tegas, galak tapi tegas ya, ini ya Bu ya, melatih untuk siswanya mandiri begitu ya. Iya, ya dulu itu Bu Atun sama Bu Barkah dulu itu. Palingnya waktu masih kecil itu dari TK itu Mbak.
Ya alhamdulillah sampai sekarang masih tetap sekolah di situ, Mbak. Kan temennya ada yang pindah, Mbak, ngajak ke sana-sana, tapi dia nggak mau, nanti saya di sana nggak bisa ngikutin. Iya, di situ aja sampai lulus saya gitu, begitu. ya. Langsung cocok juga ya, Bu, cocok di di situ ya, alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Iya. Ibu, bagaimana Ibu melihat, mungkin ada juga kan wali murid yang lain, wali siswa yang lain, mungkin juga kondisi anaknya sama dengan Rani begitu. Apa yang di-sharingkan Ibu waktu pertama kali? Teman-temannya gitu. Iya. Ya katanya ya banyak yang di tetangga-tetangga gitu, Mbak, udah nggak apa-apa, anak ini banyak kelebihannya, diterima aja gitu. Teman-teman juga gitu, Mbak, tapi banyak temannya dulu sedikit, Mbak, sekarang lebih banyak lagi, Mbak, ya. Dulu baru sedikit, Mbak, yang masuk di situ. Saling menguatkan ini begitu ya, tingkatan Mbak, ya? ini. Sekarang kok saya lihat kok lebih banyak lagi gitu ya. Padahal saya berdoa jangan sampai ada yang masuk kayak gini lagi, kok malah banyak lagi, Pak, itu, Mbak. Ya, mungkin berarti masih banyak juga orang tua yang bisa diberi amanah sespesial ini. Iya, begitu. betul ya. Harus kuat ya, Mbak, ya. Betul. Iya. Iya. Ini kalau di SLBI RT RW satu kelas berapa siswa, Pak Yusuf? Beda-beda, Mbak. Oh, beda-beda Kalau ya? saya kelas 11 itu 9 siswa. 9 siswa. Terus ada yang satu kelas, ada yang 3, ada yang 5. Sesuai ketika tahun ajaran baru itu ada yang pendapatannya berapa nanti disesuaikan. Atau ada mungkin batas maksimal gitu? Kalau batas maksimal tetap ada, nanti semisal pada tahun ajaran baru yang mendaftar itu banyak, mungkin sekitar 20, nanti dibagi menjadi 2 atau 3 kelas. Ini batasannya sekitar 10 maksimal. Kalau semisal lebih dari itu, untuk mengkondisikan siswa itu sulit. Nah, Ya. terkait pengkondisian siswa dari Pak Yusuf, ini kan pasti juga dengan keistimewaannya siswanya ya masing-masing, ini bagaimana pengalamannya? Kalau saya kan ngajarnya di SMA kelas 11 nih. Itu siswa-siswanya tuh alhamdulillah untuk terkait komunikasi, terkait untuk diberi arahan itu lumayan mudah dibanding dengan anak-anak yang masih TK, yang masih SD. Karena yang saya lihat itu dibandingkan dengan kelas 11, yang kelas TK itu lebih ke ngomong sih, Mbak, bukan mengajar. Jadi dibatasi mungkin satu kelas hanya 5, hanya 4 seperti itu. Jadi kelas 11 itu lebih mendekati untuk mengkondisikan siswa yang normal. Lebih mendekati, tapi bukan termasuk sama. Mungkin dari segi komunikasinya saja yang beda. Terkait ada yang anak ketika saya beri arahan, saya disiplinkan, itu ada yang malah ngambek, ada yang nggak mau ngikut lagi pelajaran gitu. Tapi untuk mengatasinya saya biarkan, lama-lama juga akhirnya juga mengerti sendiri karena termasuk udah gede gitu. Ya. Berarti memang termasuknya mungkin agak lebih mudah daripada yang TK ya, Pak Yusuf ya. Karena sudah kelas 11, sudah SMA nih, sudah bisa mungkin membawa diri ya, menata diri begitu. Nah, kalau mungkin pengalaman paling Pak Yusuf ingat lah kalau ngajar di SLB itu apa, Pak Yusuf? Ini pengalaman yang suka atau duka, Mbak? Contohnya? Paling sulit ya, Mbak, ya? Ya, kalau paling sulit itu sejauh ini ketika saya mengajar itu yaitu ada yang nggak mau mendengarkan. Itu mungkin sampai dia nggak mau mendengarkannya bagaimana? Nggak mau mendengarkan ketika tidak mau memperhatikan ketika saya ngajar. Terus saya mungkin lagi mainan HP, saya bawa HP juga ya? Bawa HP. Mungkin untuk komunikasi sekitar terkait penjemputan siswa. Oh iya, iya. Nah, tidak mau memperhatikan ketika saya saya beri arahan untuk HP-nya dimasukkan seperti itu. Tuh nanti anaknya kalau misal dia ngambek, nggak mau ngajar. Pernah juga, Mbak, ini pengalaman sih, Mbak, ketika saya ngajar itu pernah dikerjain juga. Oh gitu. Karena hari itu kebetulan saya ulang tahun. Oh itu, Tani pas nggak masuk itu ya, Pak? Kamu juga? Oh, Tani pas nggak masuk Kamu ini. Dari Dia awal melewatkan pagi itu saya dikerjai nggak ada yang mau mendengarkan saya. Ada yang tiba-tiba Lari-lari gitu ya, berantem, Pak, ya? ada yang tiba-tiba keluar. Terus yang keluar itu saya diminta membujuk supaya masuk lagi. Ketika saya masuk kelas, ternyata sudah ada kejutan ya. Jadi kreatif juga Iya, ya. ini pas lagi nggak masuk itu lagi apa itu nggak tahu itu. Lagi malas apa itu, Pak, ya? Mungkin lagi sakit.
Gitu. Kalau Mbak Rani nih Bu, pernah nggak sih mengalami misalnya ya tadi males nggak mau masuk sekolah, mungkin ya memang tidak ada sebab apapun sih, misalnya saya males nih Bu nggak mau masuk sekolah gitu, pernah nggak Bu? Iya, kadang-kadang pernah. Kalau hari Jumat Mbak biasanya itu kumat nggak masuknya kadang-kadang. Tapi ini alhamdulillah semangat ini, ya. Udah mulai semangat lagi sekolah. Pokoknya sekolah mau main HP tidur tak gitu, ini nanti langsung berangkat mandi, berangkat sendiri Mbak. Oh, berangkat sendiri? Iya, nggak tak antar, naik motor sendiri ya. Oh, bisa naik motor berarti? Iya, naik motor belajarnya dari mana Ibu? Ya dulu cuma di halaman itu Pak, sana sini, terus alhamdulillah langsung bisa. Pokoknya saya harus sendiri, bisa sendiri, ya udah naik motor sendiri. Kalau saya antar jemput juga repot Mbak, saya juga jualan. Kemarin sempat kerja, sekarang jualan di rumah aja. Oh iya. Nah kalau naik motor ini Bu, kan perlu juga memperhatikan ya kendaraan lainnya. Nah ini bagaimana Ibu caranya? Itu saya suruh ngeliatin spion kanan kiri gitu Mbak. Kalau klakson begitu? Klakson nggak dengar. Nah, ya itu. Iya, pokoknya lihat spion kanan kiri itu yang dilihat, jadi diperhatikan. Kalau mau nyebrang harus lihat, jangan lihat spion, lihatnya di sini. Jadi kalau saya pergi-pergi tak ajari gitu Mbak. Iya. Iya. Alhamdulillah ini juga mandiri ya. Iya. Sip, mantap. Mandiri, mau bantu ibu juga tadi di rumah, prestasinya juga bagus di sekolah gitu. Sholatnya ya alhamdulillah rajin ini Mbak, nggak pernah bolong-bolong juga. Alhamdulillah. Iya. Rani ini di sekolah juga sering bantu temannya Mbak. Kalau misal kan temannya ada yang jualan di sekolah, mungkin membawa makanan ringan dibawa ke sekolah, Rani juga ikut membantu jualin gitu. Dibawa masuk kelas seperti itu. Ya, terkait dengan teman juga suka membantu. Masya Allah, nak baik ya Ibu ya. Ini juga pastinya nggak lepas dong dari peran orang tua, Ibu dan juga guru nih. Untuk terakhir Ibu, mungkin boleh pesannya untuk juga pemirsa yang mungkin juga punya kondisi yang sama dengan Ibu, punya putra-putri yang istimewa, agar tetap terus semangat. Silakan. Gimana ngomongnya Mbak? Ngomongnya gimana Mbak? Ya mungkin sampaikan semangatnya begitu. Udah bingung, Pak gurunya aja. Atau mungkin Pak Guru boleh mungkin aja. dengan orang tua yang punya anak dengan kondisi istimewa seperti ini agar terus semangat gitu. Untuk karena untuk anak yang dengan kebutuhan khusus seperti ini itu bukan keinginan dari anak sendiri, bukan keinginan dari orang tua, tapi mungkin ada maksud tersendiri dari Allah memberikan sesuatu yang spesial seperti ini. Nah, tugas dari kita mungkin orang sekitarnya, termasuk khususnya orang tua adalah mencari tahu apa maksud kita diberi seperti ini. Mungkin ada hikmahnya, mungkin ada sesuatu yang menanti yang luar biasa ke depan seperti itu. Iya, semoga juga terus semangat untuk Rani. Semangat terus ya. Ibu juga semoga sehat selalu untuk selalu membersamai Rani di setiap perkembangannya. Selalu di samping saya terus ini Mbak. Iya. Pak Yusuf juga semoga selalu semangat untuk memberikan yang terbaik bagi teman-teman kita yang istimewa. Semangatnya Masya Allah, karena mungkin nggak semua orang ya mau begitu. Seperti Pak Yusuf, bagaimana dengan senang hati merawat teman-teman kita. Kalau yang kata dosen saya dulu itu tersesat ke jalan yang benar. Tersesat ke jalan yang benar, boleh. Nah, terima kasih Mbak Rani ya sudah berbagi cerita Ibu, dan juga Pak Yusuf, terima kasih sudah berbagi cerita bersama saya, dan untuk pemirsa juga semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan ada kemudahan. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Terus saksikan program Anugerah setiap pukul 3 sore hanya di hari Jumat ya, hanya di MTA TV channel terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.